harus kita bahas lebih lanjut lagi nih. Kita tadi udah tahu bagaimana hukumnya bagi orang-orang nih yang mungkin menyebarkan hoax ya kan dan lain-lain. Terus ada juga mungkin buat yang orang terdekat kita ya. Mungkin kita coba kasih tahu ya dengan cara baik-baik. Begini begitu masih nggak percaya. Nah ini apa yang harus kita lanjutkan lagi nih ya. Yang harus kita sampaikan lagi kepada orang-orang yang seperti ini supaya paling tidak dia tidak meremehkan dan tidak membahayakan orang lain gitu loh. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Baik guru Ustadz Maulana Ustadz Ahmad Ridwan Mas Fadli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Maka menyampaikan sesuatu kepada orang yang agak sedikit bertentangan dengan kita, cara menasehatinya dengan cara apa? Atau cara menyampaikannya dengan cara apa? Yang pertama, sampaikanlah dengan ikhlas. Kadangkala kita nih lupa niat kita. Kadangkala kita menyampaikan, kita terlalu berharap orang menerima penyampaian kita. Padahal kita menyampaikan yang pertama, sampaikan dengan ikhlas. Apa itu sampaikan dengan ikhlas? Sampaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan karena kita merasa mencintai saudara kita. Bukan karena keegoisan kita sendiri. Saya takut dekat-dekat dengan dia. Belum tentu, jangan seperti itu niatnya. Tapi sampaikanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Allah, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah yang akan membantu kita untuk mempengaruhi orang yang kita nasihati. Subhanallah. Maka niat yang kita punya, niat yang kita dahulukan adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam Al-Quran memang sudah disampaikan bagaimana cara menasihati orang lain, bagaimana cara kita berbincang dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka sampaikanlah dengan lemah lembut, sampaikanlah dengan penuh hikmah, sampaikanlah tanpa menyakiti perasaan orang lain, sampaikanlah dengan suatu contoh yang luar biasa, maka contohkan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan juga informasi yang benar, informasi yang correct gitu. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan, posisikan diri kita sama-sama awam. Misal kita mau menyampaikan bahaya suatu penyakit kepada orang lain, jangan kita masih memakai label ustadz lalu menyampaikan penyakit kepada orang lain. Kalau kita mau menyampaikan Al-Quran, kita pakai label ustadz. Tapi kalau kita mau menyampaikan penyakit kepada orang lain, sampaikan ini informasi dari ahli kedokteran, ini informasi dari ahli penyakit, ini informasi dari ahli virus. Berarti bukan saya yang berbicara, tapi ada informasinya. Bagaimana mungkin orang lain akan percaya dengan kita, sedangkan kita bukan pada ahlinya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Barulah jalan terakhir kita dengan cara berdiskusi dengan benar. Misal dia punya informasi, satu informasi, saya juga punya informasi ini, oh saya juga punya informasi ini, maka kita sampaikan apa yang benar-benar ada, fakta yang ada. Namun tentunya ketika menyampaikan suatu nasihat, jangan pernah kita memaksakan orang lain untuk menerima nasihat kita. Tidak semua orang yang namanya bisa terbuka hatinya untuk mendengarkan sebuah nasihat. Ketika kita menasihati orang lain, sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niat ikhlas karena Allah, saya mencintaimu karena Allah, saya menyampaikan ini bukan karena saya ingin diakui, tapi saya menyampaikan ini karena saya ingin bersamamu dan saya menjaga keselamatanmu dan keselamatan kita semua. Buat teman-teman sekalian, ini mungkin ada di antara teman-teman yang masih untuk acuh gitu ya. Kalaupun kita tidak takut dengan wabah, kalaupun kita merasa imun kita kuat atas penyakit, minimal pikirkan orang lain yang kita tulari kepadanya. Minimal kita melindungi orang lain. Bukan untuk melindungi kita sendiri saja, tapi untuk melindungi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Siap, Syam ya. Jadi kita juga nggak boleh egois jadi manusia jangan. ya. Kita masih ada orang sekitar kita, orang tua kita yang kita sayang. Kalau tiba-tiba kita yang menjadi perantaranya, orang tua Ya kita kenapa-napa itu Allah. nyesel seumur hidup. Sedih Nauzubillah min banget. zalik. Nah sekarang buat